Selamat datang di Bego Teknologi, berita dan gosip teknologi. Bersama kita para DPT kalian kata yang paling terupdate, terkini dan terjujur. Dan bukan review. Bukan review ya. Gue yakin kalian saat dia nonton ini, gue yakin bahkan bakal banyak viewers baru. Pertama, pengen nonton iPhone 16 ya. Jadi untuk yang kalian baru datang tuh pertama ya kalau lu lihat short gue penyepong iPhone-nya itu mah dosa lama lah ya. Itu mau seru-seruan aja lah gitu ya. Sama pasti satunya lagi pengen nonton Infinix meleduk nih. Nah, itu dia nih, lagi rame. Iya, lagi rame untuk sekali kaum yang tidak mampu beli iPhone sama seperti kita beli pakai uang kantor, uang pribadi guys, ya. Sulit ya. Saat melihat iPhone tadi ya, memang ya tidak diajak lagi ke Kuala Lumpur lagi dia. Ke Apple Cupertino dulu. Oh iya ya. Sebenarnya gue diajak, tapi cuman ya besok gue. Besok lo pergi ya lebih milih brand Cina ya dibanding brand US ya. Bodoh sekali gitu. Coba tapi gue sebelum masuk ke berita nih ada satu hal nih, kita mempromosikan teman kita nih. Oh iya. Karena Kudetek akhirnya membuat sebuah news. Iya, program baru namanya Kudeta. Kudet dalam berita. Dalam berita ya, itu luar biasa itu ya. Sampai akhir gue nonton nih, mic-nya Alfian mati. Seperti biasa, ya kan? Sama seperti di sini. Iya. Kadang, awal-awal kita pasti audionya hancur. Iya. Sulit. Mau apa lagi yang sulit? Cari berita kan. Makanya Anda keluarin 2 minggu sekali kan. Betul. Ya, sulit memang. Apalagi sulit. laptop. Saking sulit tadi, dia kemarin bahas Rocky Gerung nih. Daripada cerita tag Rocky Gerung, tapi ada konteksnya sebenarnya AI. Betul. Gitu ya. Jadi ya seperti itu ya. Gue mah support tuh. Gue mah promosiin lu Alfian. Iya, coba dong subscribe kita ya. Ya udah lah ya, itu aja Alfian ya. Oh, udah promosiin gratis tuh. Iya. Tapi ngomong-ngomong gratis ada juga nih. Exposure gratis dari Infinix Global. Luar biasa ya exposure gratis karena ada konten Infinix yang viewsnya saat ini di syuting sebenarnya sudah mencapai 58 juta. Wow. Yaitu Infinix meleduk. Ini luar biasa ya. Ini bukan di Indonesia, bukan di luar, bukan yang di bule-bule tapi ke India. Yes. Jadi kayaknya gue lihat di sini tuh adalah Infinix Hot 30i katanya. Yes. Dia keluarin dari tas. Tiba-tiba udah meleduk tuh. Iya. Nah, cuma anehnya tidak ada takedown, tidak ada bahkan nih gue cari itu artikel Infinix explodes, nggak ada. Jadi kayak itu tuh. Ya kayak meme saja jatuhnya. Iya, jadi kayak bom-boman, gue nggak tahu sih ya. Masalahnya yang lucu adalah nih kalau lu lihat tuh, ini sama-sama SoC itu mirip-mirip kayak M3 kemarin ya. M3 kan sempat meleduk juga kan. Cuma udah nggak ada lagi beritanya. Ya SoC kurang lebih sama lah. Dia kalau si Infinix 30i itu pakai unit SoC T602 seingat gue. Yes. Jadi kalau M3 itu 662 ya. Jadi kayak ya kemasannya sama lah iya, ya. akhirnya ini bisa menjawab berarti nih. Bukan salah brandnya kayaknya. Mungkin emang ada cenderung salah user gitu. Gue nggak tahu apa ya. Soalnya biasanya gue tuh paling jarang denger Infinix itu meleduk. Kalau matot iya. Terus apa namanya? Bak-bak iya. Meleduk gue nggak pernah denger gitu. Ini baru nih ya. Ini baru banget nih. Ini sampai viral banget, bahkan sampai kayak nggak ada statement khusus dari Infinix Global gitu. Gue nggak ngerti. Soalnya ini lumayan banget untuk level tech gitu ya, yang bukan MKBHD, cuman bapak-bapak gitu, orang-orang ngerekam gitu kan di tas tuh apa yang meledak 58 juta viewsnya gitu. Luar biasa ya. Ya udah, gue nggak. Ya sampai ini nggak ada kabar aja sih. Jadi kayak gue ngerti ini. Apakah bohongan atau black campaign doang, gue nggak tahu. Iya, cuman semoga tuh kertas yang kebakar tuh bukan kertas penting ya. Iya, kalau kertasnya penting sih harusnya nuntut sih. Kayak akte kelahiran. Iya, itu nuntut sih. Itu udah nyusahin soalnya. Gak udah lah ya. Kalau ngomong nyusahin, ada juga yang nyusahin, yaitu Vivo. Yang ini menyusahkan hati nih. Betul. Karena luar biasa banget nih. Baru Vivo V40 tuh launching tanggal berapa sih? Kemarin minggu lalu lah ya. Saat kan. Video ini di syuting. Lihat aja lah. Kita udah pernah review gitu ya. Silahkan tonton. Ini tiba-tiba muncul lagi di permukaan internet. Vivo V40 Lite. Iya. Dan ini lagi-lagi leaknya tuh bentuknya sama ya. Ini kayak ada toko-toko yang sangat stupid. Gua tahu stupid atau ini caranya Vivo buat kayak pre-hype gitu. Iya. Ya organik, gue nggak tahu. Jadi kayak dia foto terus ada kayak harganya, ada kayak banner-bannernya, terus kayak bahkan sampai desainnya kelihatan gitu. Iya, udah jelas banget. Udah jelas gitu banget. Kan? Nah, ini belum kelihatan ya. Katanya Snapdragon ini masih Snapdragon 5G gitu ya, belum kelihatan. Terus UFS 2, cuma kameranya udah 64 megapiksel ini naik daripada Vivo V30. Sorry guys. V30e. Vivo V30e gitu. Baterainya 85.000 mAh dan fast charging 80 watt gitu. Ini lumayan signifikan sih sebenarnya naiknya karena kemarin V30e itu di 45 watt doang. Benar.
sekarang naik lagi. Iya, desainnya juga berubah kalau lu perhatiin tuh jadi 3 ke bawah lagi, jadi balik lagi nih ke V29. V29. Tapi ini menariknya tuh kalau 5G kemungkinan ada 2, pakai 6 Gen 1 atau 695. Oh, 69. Ya bener dong, masa ya pakai 685 kan enggak? Apa 6S Gen 3? Bisa bisa juga. Bisa Iya juga. kan Sama 695 juga kan? Iya, enggak kalau 6S Gen 3 sih seenggaknya ya ada lagi embel-embel Vivo membawa chipset baru gitu Betul, kan. baru. Baru, udah nggak usah ada. Nah, ini sebenarnya kalau lihat di global ini udah ada nih Vivo V40e nih. Yes. Jadi sebenarnya ini tuh sebenarnya kayak Vivo V40e ini sebenarnya mirip-mirip Lite tuh sama V30e itu mirip gitu. Jadi kayak mungkin aja ini masih simpang siur ya kalau yang di Eropa itu ya, yang Lite atau yang E ini, jadi kayak nggak bisa jadi acuan juga. Cuman kayaknya yang paling valid itu yang di Facebook. Nah, Yang di Facebook ini mantep banget. karena udah kan? langsung jelas kan ini. Iya langsung jelas banget dan ada aura Lite juga. Yes. Kita sih nggak pernah nyoba yang Lite karena tahu kita seri Lite tuh nggak main atau nggak launching. Adanya yang E doang kan Yang tahun E lalu doang, kan. iya. Yang seri kemarin tuh E doang. Nah itu ada aura Lite nggak sih, gue lupa deh. E itu ada setahu gua. Ada. Ada ya V30e Kayaknya ada deh. Kayaknya ada. Gua agak lupa. Ya V30e itu kita review kan 6 Iya. Gen 1 kan. Mm-mm. Yang dimana itu kekurangannya adalah ya dia tidak sesuper dilepas kayak iQOO sebenarnya. Iya. Karena kan emang iQOO Z9 Aja. 9X dong. 9X Iya, ya, sorry kebalik. iQOO Z9X itu kan 6 Gen 1. Nah, dia kan positioningnya itu kan gaming. Iya, jadinya performance-nya. dibikin lebih kencang cuma kamera di V30e Nah. gitu. Nah, ini kayaknya V40 Lite juga ini kayaknya mungkin ya bisa dibilang mungkin turun-turunan V30e tapi berubah desain, tapi chipsetnya sama. Iya. Cuman baterainya sama, chargernya naik gitu. Jadi Iya. kayak ada naik turunnya lah. Gue nggak Ya. tahu sih untuk tanggalnya kapan sih ya. Mungkin Tulisannya kayak- di sini sih September ya. September. Berarti akhir bulan ini kemungkinan. Kasih jeda juga. cepet banget ya ini. Gue gak tau sih, emang si Vivo ini emang gue inget banget ya ada yang komen gini nih. Gue malas beli HP spesifik Vivo gitu dia bilang. Karena tiba-tiba keluar cepet banget gitu. Iya. Nah ini orang yang nggak tahu ya, HP China terutama BBK Group alias Realme, Oppo, dan Vivo. itu tuh per 6 bulan. Iya, emang cycle-nya cepet banget ya. Cepet banget ya. Gue yang kasihan tuh nonton orang tuh beli V30 tuh baru kemarin-kemarin. Iya, tiba-tiba udah ada. Jadi D40 muncul bagus lagi. jadi emang kayak gitu sih, agak ironi tapi ya mau nggak mau gitu sih. Iya makanya kalau sebelum beli HP lu pastikan dulu lihat leak. Nah, Iya, lihat itu. jadwal rilis juga lah. Nah itu jadwal Biar rilis sampai tuh. lupa. Jadi lu kalau beli HP tuh jangan asal beli yang hype gitu ya. Tapi lu lihat juga nih HP-nya apa nih rilisnya tahun kemarin tanggal berapa. Lu lihat juga tuh. Biasanya ntar mirip-mirip lah. Gitu. Iya, jadi nggak biar kecelek. nggak kecelek benar. Ya. Nah ini ya udahlah ya. Ya mungkin saya ini oke-oke aja sih karena ya udah Vivo juga ya. Mungkin aja kita akan review kalau ada kesempatannya nanti. Ya kalau udah masuk resmi ya Iya. gitu. Ya, cuman dari tadi gua keganggu nih. Batuk mulu nih. Gimana solusinya? Pakai obat bawa aja. Oh ini ya. Iya. Oh di kantong saya. Ini dia obat batuk dari Aldi ya. Ini kita sponsori oleh PT. Hah? PT Harsen cu. Ya Harsen Dexa. Oh, Harsen, Dexa Harsen ya. Ini adalah obat batuk yang katanya diklaim Obat radang, Pak. obat radang yang diklaim tuh katanya bagus banget. Lu tau nggak harganya berapa ini? Gua kaget loh. Tadi gua tuh sama Aldi gua sampai mikir kayak paling 20.000 lah udah standar banget. Ternyata 2.500. Tidak mungkin dong beli saya satu strip doang. Masa ngasih goceng kembalian malu banget tuh. Mending 2 dong jadi goceng ya. Aneh banget nih obat murah banget sih. Gua sih belum tahu ya efeknya kemana. Cuman sih kayak lumayan mendingan nih gua. Ya, peradangannya akan dikurangi. Iya dikurangin gitu ya. Ini harus dengan resep dokter. Enggak. Nggak Semua harus obat kan ya. gitu Gue juga. jadi takut ya. Bukan Ini obat. dia. PT Harsen, Dexa Harsen, obatku, obat kita semua. Langsung ke berita nih. Nah, Ini nih. berita yang mungkin lu tunggu iPhone-iPhonean ya. Iya, iPhone. Apple-Applean. Apple-Appleannya para Appler, para pecinta Apple, para Betul. Apple lovers ya. Para Ada banyak produk banyak ya. produk yang keluar di event apa sih namanya tadi? Make It Glow. Make it glow. Make It Glow dari Apple global ya, sudah keluar nih, kita dimulai dari Apple Watch Apple Watch dahulu. dulu ya. Jadi seri stand ini jadi katanya ini adalah diklaim display terbesar dan paling tipis. Tipis untuk Udah Apple Watch. pasti dong, karena ini paling baru dong. Masa paling baru tiba-tiba nggak lebih besar, nggak lebih tipis dong. Ya, tidak ada yang baru dong. Gak ada yang baru ya, gitu ya. Tapi yang menarik sini itu katanya udah titanium. Yes. Jadi juga cuma HP-nya doang, karena dilihat bagus, trennya bagus, sampai dipakai Samsung. Betul? Nah, ya kan dipakai Samsung kan titanium, bener dong. Jangan ngamuk loh, itu faktanya gitu.
berarti bagus, ada pasarnya. Masuklah ke seri 10 ini. Gitu ya. Betul. Nah ini chipsetnya juga ada yang baru nih, pakai watch-nya di S10, dia 10 cores gitu ya. Nah yang menarik adalah watch face-nya itu kayak iPhone display, kayak wallpaper kita lah. Gimana jelasinnya ya? Di lock screen-nya iPhone. Iya, lock screen iPhone. Jadi kayak lu ada jam tuh, ada widget jam kan, ada rambut biasanya di belakangnya tuh. Ya, wajah kita di depan jamnya. Nah, gitu. itu bisa tuh katanya tuh. Ini lumayan juga sih. Lalu yang bikin kaget di situ ada speaker playback ya. Ini luar biasa sih. Gua nggak tahu ya, maksudnya denger lagu apa denger apa di speaker playback. Cuma mungkin Harusnya sih buat ngobrol sama Siri sih. sama Siri Harusnya ya. Ya, Paling jadi, make sense-nya. iya, paling make sense sih. Karena kalau teleponan tuh lebih ke ini ya, kayak lu telepon loudspeaker ya. Kayak ini itu nggak sih kayak Intel gitu ya. detektif Conan kan gitu ya. Oh iya ya. Kayak orang halu ntar lu gini kan. Halu tuh ibu. Ntar gitu ibu ya. Itu pasti lo. Kalau orang kaya yang punya watch stand. Iya orang kaya. Seri stand dibeli gitu. Nah cuman dari battery life nih gue liat sih gak ada perubahan signifikan Ya, sih karena sama. 18 jam gitu ya. Tapi ngecharge sekarang lebih cepat. Yes, itu Ya dia. kan? Peningkatan fiturnya itu lebih banyak ke fitur-fitur yang kayak ada sleep apnea, lalu ada ombak gitu. Iya. Dipakai kayak ini lebih ke outdoor sih. Jadi kayak gue nggak bisa bilang ini jelek, nggak bisa bilang ini bagus juga sih. Karena emang Apple tuh kalau watch tuh kayaknya gue lihat sih setiap tahun tuh kayak perubahannya minor gitu. Betul. Tapi kalau lu 2 generasi di belakangnya tuh bakal worth it banget. Tapi harusnya sih memang walaupun kelihatan minor, dia itu lebih sebenarnya tuh meningkatkan improve sensornya sih. Oh iya. Jadi lebih akurat lagi. Iya, untuk sleep apnea ini seinget gue tuh jarang ya. Bahkan nggak ada loh. Iya, tapi memang sih sekarang lagi trennya. Mungkin orang lagi sleep apnea, gue juga nggak tahu sih itu apa. Enggak, itu sleep apnea itu seinget gue tuh gangguan tidur yang sebenarnya kalau lu tahu tuh film-film tuh ngetesnya itu atau ngeceknya itu tuh kayak banyak colokan gitu loh. Masa sih? Iya itu Anjir. harus detail banget. Kalau bisa pakai jam doang keren sih. Iya itu iya maksud gue. Jadi gue itu yang gue salut sih karena sleep apnea ini tuh bukan masalah lu ngorok ya. Ngorok itu beda lagi. Snoring itu udah ada dari dulu. Iya. Bahkan ngorok misalnya lu tidur pakai jam sebelah lu ngorok itu aja tahu. Benar. Itu Apple Watch Ultra kemarin sampai sekarang sih. Ini ngiranya malah kita yang ngorok ya. Bukan teman kita. Iya padahal tapi dia tahu, Iya, dia tahu tahu, gitu. Jadi tahu. kayak nah sleep apnea ini seingat gua ini boleh koreksi kalau salah. Dia itu kayak lebih advance-nya lagi seingat gua. Jadi kayak mantap sih. Ini di harganya di 400 sampai 500 dolar sih. Berapa sih dolar di Indonesia itu? 400 $500 berarti sekitar 8 jutaan. Wah, 8 juta ya. Iya. Gua lupa lagi Galaxy Watch berapa ya? Apa enggak lu? Galaxy Watch lebih murah setahu gua. Wah, Tapi kan itu masih harga luar lagi. kalau itu hal yang tidak bisa di-compare karena Samsung untuk Samsung, Apple untuk Apple. Oh iya, kan. karena yang dijual adalah lagi-lagi ekosistemnya. Ekosistemnya. Kan? Walaupun gitu. baterai mungkin bisa, tapi nggak tahu gak. Nah ini ngomong baterai juga ada Apple Watch Ultra yang dipastikan ya baterai harusnya lebih mantap lah. Cuman katanya ini adalah GPS-nya tuh dijual nih katanya paling akurat di smartwatch. Dia Betul. ngomong smartwatch ini bukan smartwatch Apple ya, berarti The keseluruhan. whole smartwatch gitu Iya ya. keseluruhannya ya. Apple Watch Ultra emang kalau dari dulu sih, dari tahun kemarin sih gue juga liatnya. Gue tuh Ya, kayak bagus orang-orang, lu tuh aja nggak sih gitu. film-film orang miskin liat orang kaya makan Iya. gitu. Ya gue ngeliatnya gitu doang. Aduh, bagus banget lagi. Cuman, aduh mau minta toko juga paling diskonnya 1 juta. Gak bakal bisa juga. Gak bakal kebeli Gak tetap. bakal beli ya. Itu emang bukan ranah kita ya. Iya. Itu ngeri banget ya. Ya buat olahraga lah. Di harganya di $800 ya. Ya, segitulah. Lagi-lagi ya Apple Watch emang bukan yang kayak bikin yang wah, bukan yang cuman lagi-lagi itu perbaikan fiturnya tuh selalu ada aja. Gue tuh kalau mikir kadang-kadang tuh gue saking lengkapnya Apple tuh gue mikir tahun depan tuh Mau bakal ngapain update apa lagi? nih. Iya kan? Masih ada aja, nyebelin banget ya. Yaudah lah ya. Iya. Lalu ada juga nih AirPods 4. Nah, ini menarik nih. Jadi AirPods 4 ini katanya dia punya ANC, transparansi dan adaptif. Iya, fitur baru. Gue yakin pada ngamuk-ngamuk. Iya. Wah, AirPods 4 baru ada. Iya. Bukannya udah ada bang tuh si Baseus gitu Iya. kan, atau si Anchor soundcore. iya Soundcore R50i gitu kan. Udah ada bang transparansi bang. Kok ini AirPods masih ada, baru ada bang? Memang sih awalnya juga mikir gitu. Itu seperti sama kayak gue ngeliat gue pakai Minor 3 itu kan dia bukan pakai yang buds ya. Iya, Kalau kalian tahu tuh di pakai buds maksudnya. pakai buds ya. Jadi nggak ada air tipsnya. Bukan IM gitu. Iya, bukan yang itulah. Jadi kayak sebenarnya untuk yang bentuk kayak AirPods ini untuk jadi ANC itu agak nggak mungkin karena sebenarnya buat surround itu dia udah kelihatan juga. Iya, harusnya ada isolasi antara dalam kuping sama luar. Iya, gitu. biasanya ada Perbedaannya. ini kan ada plastiknya gitu lah ya Iya. buat masukin kupingnya. Nah, ini ternyata luar biasa nih. Ada ANC, ada transparansi, ada adaptif. Yes. Ini luar biasa sih maksudnya
Gue sih bukan yang muji-muji berlebihan ya, cuman gue tahu ya ANC-nya Apple itu bukan kaleng-kaleng ya. Maksudnya ini Itu terbaik sih menurut terbaik. Ini Terbaik. lu boleh debatin aja. Boleh. Walaupun gue belum nyoba yang Samsung sih ya. Oh ya mungkin Samsung bisa iya, juga. Samsung bisa kali ya, karena Samsung kan baru juga kan. Iya baru. Cuman maksud gua tuh nyoba beragam TWS yang punya ANC transparansi, itu belum ada yang ngalahin sejernih Apple sih. Itu Iya. doang sih. Ya karena kan si Apple kan punya chip sendiri Yes. kan H2 itu. Sedangkan yang lain kayak lu udah reduce kayak berapa dB gitu Oh, kan. iya, Jadi benar-benar. kayak beda gitu cara kerjanya. Jadi gitu. dia lebih manual Iya, istilahnya gitu. ada learningnya sendiri tentang bukan surround-nya. dari chipsnya itu kan harusnya bekerja untuk melihatkan gitu, Iya. kayak mendengar gua kecilin yang ini, aku gedein yang ini gitu Iya, kan. Nah, iya. ini enggak nih. Jadi kalau yang lain tuh enggak gitu. Nah, untuk Nah, si AirPod ini tuh beda gitu ya. Jadi agak-agak nggak bisa disayangin, ini mantep banget sih jadinya. Iya. Nah, ini juga dijual dua ya, $129 sama $174 yang ada ANC. Lagi-lagi nih gue sebut lagi kayak minor. Mirip, dia tuh ada dua Ada sebenarnya. dua versi nanggung banget ya Iya, sebenarnya. kenapa nggak lu bikin satu versi aja gitu? Udah gitu tai banget, bedanya cuma sedikit banget. $50 lagi. $50 Kayak itu emang decoy. Iya, dikoy banget, kayak ada orang beli AirPods 4 gak ada ANC, tolol. Guring gitu. Pasti dia pas beli tuh abang-abang Apple jenis kayak tolol nih orang gitu, masih yakin gua. Lalu ada juga yang tiba-tiba numpang lewat yaitu AirPods Max. Ya, ini akhirnya keluar refresh dengan Type-C ya. tanggal Type-C ini gua tuh lucu banget tuh nih. AirPods Max ini gua baru lihat reelsnya tuh tadi malam banget. Jadi ada orang pakai AirPods Max aja gitu. Gue tuh kayak sempet, ini apaan ya? Gue cari kan, oh ada AirPods Max. Soalnya bener-bener gak ada yang ngomongin. Di depan muka gue juga gak ada yang pakai. Siapa yang pakai? Ya tapi ini untuk AirPods sebenarnya agak meleset karena orang ngiranya bakal ada AirPods Gen 2, Max Gen 2 gitu. Tapi ternyata kayaknya nggak ada ya. Gak ada sih. Ya jadi kayak AirPods Pro-nya ini ternyata ini cuman perubahan dari fitur aja sih. Betul. Lebih tepatnya update-nya ini punya hearing loss ya. Katanya sih Samsung Itu udah AirPods Pro-nya ya. Iya, AirPods Pro-nya, ini buat AirPods Pro-nya katanya tuh update-nya tuh jadi hearing loss. Jadi kayak untuk kalian yang kupingnya agak-agak budek ya, katanya gue budek, suara gue gede banget. Katanya gitu, gue nggak tahu. Jadi kayak lu dites dulu nanti, katanya kupingnya berapa, lalu mereka nanti kayak mode transparansi, lu dengar sekitar, terus di boost gitu. Menyesuaikan nanti Menyesuaikan. si volumenya gitu. Ya, jadi ya overall sih untuk yang Pro ini tuh gak ada update sih, gak ada yang kedua, Ya, gak ada yang serius. update dari segi softwarenya aja Softwarenya sih. Ini aja. bagus sih, gue suka gitu. AirPods ada peningkatan. Jadi Yes. lu beli nggak cuma sekali pakai dan udah fitur itu doang. Iya, yang menarik adalah sebenarnya dari AirPods, lu beli itu udah lama sebenarnya. Iya. Tapi dia berarti kan aslinya cuma update software kan. Berarti Iya. dia manfaatin fitur yang udah ada. Bener. Nah, ini baru menarik. real update. Iya, keren sih, gue suka. Iya, keren. Belum lagi yang fitur yang nodding itu kan, Oh. yes, no, Yes, gitu. coding. Dan ini yang paling mantap adalah, gue lupa mention, untuk adaptif mungkin kalian nggak tahu ya, adaptif itu tuh bagus banget. Kenapa? Gue suka di AirPods Pro-nya Aldi, adaptif itu tuh jadi kayak lu saat ngomong, dia audio yang lu denger tuh turun sendiri. Yes. Itu beda. Beda ya, Ada adaptif. itu namanya pokoknya ada buat ngobrol gitu. Bukan adaptif ya? Adaptif ada lagi, adaptif volume. Adaptif volume ya gitu ya. Jadi gitulah, pokoknya lu saat ngomong tuh turun sendiri. Nah, di AirPods 4 ini juga ada nih. Ini sorry ya selang-seling ya. Tadi gue lupa aja mention. Ini gue sangat sukanya gitu. AirPods 4 ini soalnya kaget aja sih gak ada ANC gitu-gitu ya. Maksudnya selevel Apple ya. Gak ada ANC emang sebel. Gue tahu. Sama gue juga mikirnya gitu. Wah, wes juta ada. Ya, cuman saat ada dipastikan tidak akan busuk. Gue yakin banget. Betul. Karena dia udah pakai chip yang sama kayak Gen 2 juga. Ya, AirPods itu dia. Pro-nya Pakai gitu. H2 guys. Nah, Jadi ini menarik dia. sih. Menarik lah ya. Tapi ya ntar lah, ini yang lebih menarik nih ini sebenarnya di ini di iPhone 16. Ya. Akhirnya benar ada button di bagian kameranya, Yes, tapi yes. ini bentuknya seamless ya, tidak ada tombolan tambahan lagi ya. Tidak butuh tambahan lagi, dan lu lihat desainnya itu BAM kamera berubah. Itu ada Betul. alasannya ternyata di. Alasan Betul. apa di tadi di? Untuk kompatibilitas Apple Vision ya, jadi Apple buat Vision. video rekam spasial. Nah, kalau spasial itu kan yang lihat kiri kanan gitu. Ya, kan. dua kamera gitu. Dua kamera, jadi kayak agak nggak make sense kalau gua nggak bawa HP lagi. Kalau misalnya Kalau bawah gini. ya miring. Miring kan, jadi masuk gini mata lu. Make sense tuh kalau dilurusin. Betul. Gitu. Jadi bukan alasan kayak ini mundur ke era lama enggak, tapi emang ada fungsinya. ada fungsinya. Ya itulah ya, nggak gini ya, untuk para Android ya lagi-lagi. Ya para kan Android dari Betul. kemarin. Android ruwet. Betul, banget ruwet, nih. bukan Android biasa kan. Iya, ruwet banget. Jadi bukan yang orang-orang itu lah ya. Nah, jadi tuh untuk Apple sendiri, mereka itu cenderung untuk tidak mendengarkan kritikan orang lain gitu. Tapi karena mereka menganggap R&D-nya bagus dan bagus. Emang bagus ya, emang Jadi bagus. kayak valid sekali untuk tidak mendengarkan ya. Tapi ini jangan dicontoh untuk
brand-brand Android di Indonesia ya. Iya, kadang Tidak bisa ya. Brand-brand Android di Indonesia yang masih pakai iPhone, ya, tolonglah gantilah HP-nya biar ngerti sama HP sendiri. Gitu. Betul. Ya udahlah ya, ini masih ngomongin iPhone 16 kemana-mana nanti obrolan nih ya. Tadi pertama ada buttonnya, itu namanya button gue lupa. kamera button kalau nggak salah. Kamera button. Lupa gue juga. Atau capture button ya. Capture button, capture. Yang nggak ngerti ini tuh fungsinya gampangnya adalah seperti air trigger. Iya, Mirip ya. tapi dia bisa dipencet juga. Iya bisa dipencet juga. Jadi tapi mostly itu kayak air trigger. Kenapa gue bilang kayak air trigger? Kayak air triggernya si ROG kan bisa di swipe gitu kan. Ya, nah ini bisa juga. Nah ini bisa juga fungsinya itu tuh lu lihat bisa buat ngezoom, buat ganti-ganti mode itu kalau Iya. 2 kali. Yang dimana sih ini kepake banget gitu ya. Tapi ngomong-ngomong yang lain, kita ngomong esensial dulu. Ini dari layarnya, aduh Yes. layarnya bagus banget ya Allah. Tapi nanggung ya, nggak ada. Iya itu dong nih, ini kita sebut dulu deh. Max-nya tuh 2000 nits, gue lupa. iPhone 15 gue berapa nits waktu itu di Max tadi? 1800 ya kayaknya. Berarti naik 200 nits. Ya, Ya. which is, ya udahlah ya. Ya, nggak ada 200 pengaruh mah banget lah. Nggak berpengaruh lah. Untuk HP tuh nggak berpengaruh. Nah ini dia, cuman dimnya yang paling bawah itu 1 nit. Gelap sekali. Kita udah coba ini ya. Ini percobaan kita sendiri. Kita punya ya. Walaupun nit itu sama lux beda. Ya. Cuman seenggaknya ini satuannya agak-agak mirip lah. Di berapa lux waktu itu kita di? Yang paling bawah. 20-an, 20 something. Jadi brightness paling bawah itu masih 20, masih terang menurut gua. Yang paling rendah itu sebenarnya untuk layar itu adalah Samsung. Saya ingat gua, boleh koreksi aja ya. Kita belum ngetes ya, tapi beda kerasanya jelas. kerasa beda banget itu. Kerasa kalau lu bener-bener ruangan gelap, lu kecilin tuh jadi dim gitu. Bener gelap banget. Kayak AOD kan. Iya. Nah, ini juga untuk ukurannya ada 6,1 sama 6,7 ya, nggak Iya. berapa beda. Cuman sayangnya yang gue lihat sampai akhir, gue tunggu nggak ada AOD-nya. Iya, kenapa? Padahal harusnya yang dim kayak gini sudah AMOLED juga kan. Seharusnya AMOLED juga, iya. Maksudnya kayak Sar AMOLED. iya, harusnya kan ini adalah dari teknologinya LPTO kan harusnya kan. Iya. Karena kan biasa LPTO itu kenapa bagus banget? Karena dia bisa selain hertznya, dia juga untuk yang bagian brightness itu bisa turunin sampai bawah banget. Iya. Gitu. Jadi gua agak kocak aja gitu. Lalu ada N16 ini dimasukkan action button ya, bukan mute lagi. Bukan Iya, mute udah lagi. sama kayak iPhone 15 Pro. Ya gitu seperti biasa itu sebenarnya sih hal yang nggak kaget sih, karena emang biasanya versi Pro itu akan diturunin ke yang standar. Betul. Gitu. Lo SoC-nya, nah ini naik ke A18 ya, Yeah. udah 3 nanometer bukan A16 lagi, luar biasa. Udah pakai iOS 18, ini juga 6 core, sama juga pakai 2 performance 4 efisiensi dan lebih cepat jelas ya. Apple ya tolong lah. Iya. 30% katanya lebih cepat dari A16. Ini Kalau- lumayan banget. lumayan banget sih, ini berasa sih, harusnya berasa banget. GPU-nya ini 40% dan 35% lebih efisien. Yes. Gitu. Ini sama sih kayak sekarang kayaknya semua smartphone dan SoC kayaknya sama sih. Ya Dia udah cep- main-main kayak iya, gini. cepet tapi efisien juga. Efisien Jadi- juga. Jadi kayak oke lah gitu. Lalu ada Apple Intelligence juga ya, cuman ya Apple Intelligence ini ntar aja lah. Kurang lebih sama kayak di WWDC. Iya, WWDC sama aja sih. Nggak Cuman ada yang berbeda. Yang menarik sih ini kata-kata your data is never stored ini sih. Gua tau gak kenapa gue tulis ini? Karena gue inget banget, lu tau gak dulu tuh ada kasus Si Apple kan. iya yang Yang data lamanya udah di delete muncul lagi. Iya. Nih, untuk para programmer pasti lu ngerti yang namanya CRUD, create, read, update, delete. Ah. Yang namanya delete di database itu sebenarnya nggak benar-benar ke delete. Betul. Itu cuman berubah angka binary 0 dan 1 aja sebenarnya. Jadi Kelihatannya hilang gitu. kelihatannya hilang, cuman ya Apple memastikan ya, gue tahu ini aja bisa jadi NJ2 kan, nama juga jualan gitu kan, nggak mungkin cuma katanya ini nggak pernah disimpan lah. Ini mungkin jawaban dari tahun lalu yang tiba-tiba data lamanya muncul lagi. Enggak lah, Lucu ini banget mah harusnya emang enggak. Lalu ada search by AI, lalu Sumeri sama aja sih sebenarnya. Iya. Kamera button gitu-gitu. Oh ya, ini satu lagi menarik adalah ternyata katanya ini bisa pause video pas record gitu. Jadi ini fitur lama, teman Iya, nongol lagi. Iya, ini fitur inget gue. Gue tuh inget SMA. Handphone sekarang setahu gue udah nggak ada lagi fitur pause recording. Iya, kan? jadi yang nggak tahu ya, mungkin anak-anak Gen Z nggak tahu kali. Iya. nggak sih? Mungkin Nggak ya, tahu. mungkin Iya nggak tahu kan? jadi. Karena ini seinget gue SMA taunya. Lu saat pause, saat rekam, lu bisa di pause. Iya. Itulah kenapa zaman dulu banyak video-video serem. Karena gampang banget, gak usah ngedit. Di pause aja tiba-tiba ada kuntilanak tuh, tek, gitu ya. Ini kayak gue nih, lagi ngomong-ngomong, gue pause, belakang gue kuntilanak, editin kok. Nah, gitu cara ngedit zaman dulu. Jadi kelihatannya serem ya. Padahal kagak. Itu teknik bodoh namanya ya. Nah ini muncul lagi ya. Gue gak tahu sih fungsinya apa. Lalu buat kamera ini menarik banget ya. Ini Ya, dia masukin in sensor zoom ya. ya.
fusion Bukan sebutannya. sensor zoom lo Aldi, tolonglah. Itu benerin sensor zoom. Iya, fusion kamera. Fusion ya. kamera. Sensor zoom kayaknya udah punya Android aja lah, Android Auto. Ya kan kita penonton kita Android user. Iya, Android user. Biar paham. Biar paham ya. Fusion Iya. kamera ya 48 megapiksel ya, 2 kali fusion kamera ini Iya. luar biasa. Ini peningkatan juga di 48 megapiksel. Enggak ya? Enggak deh. 48 megapiksel. Enggak lah ya. Iya, sama. Ya, seenggaknya dia 2 kali fusion kamera ini baru ada sih seinget gue. Seinget Iya. gua yang 15 itu kayak zoom biasa aja digital. Yes. Jadi kayak ya udah lu zoom Di biasa. zoom maksa aja. Nah, Cuman ini- kalau yang di 2 kali ini jadi menggunakan kayak setengah sensornya itu di 12 megapiksel. Di 12 megapiksel, jadi ya kayak ada binding dalam binding lah gitu. Iya. Seinget gue ya. Ya udahlah. Lalu dia sebut juga di iPhone 16 ini gaming ya. Ya udahlah. Gaming sih gue gak peduli karena di iPhone 15 gue itu gamenya cuma satu di. Seinget gue terakhir tuh gue main monyet yang berantem-berantem. Gue gak pernah mau main game di iPhone 15, kenapa males aja. Pertama kecil aja sih, ya udah lah ya. Nah ya harganya juga $800 yang dimana Masih sama aja kayak sama aja launching lah ya. kemarin. Launching Tapi di kemarin. Indonesia pasti mahal kok. masih mahal karena lagi-lagi kenapa nih? Karena ada Pajak dan kawan-kawan. iya ada kawan-kawannya itu ya. Jadi saat masuk Indonesia nih nggak tahu ya. Ada salam, nah, 3 kali tuh. Iya. Nah, itu bikin mahal ya. Lalu kita berlanjut ke yang 16 Pro Series. Ya, Ini ukuran lebih gede ya di 6,3 Ubus ya. ini. Jadi ini paling gede Dan layarnya. 6,9 Iya, untuk Pro Max-nya. 6,9 tuh udah kayak hampir tablet sih. Enggak, Enggak ya? 6,9 belum. Enggak, lah. belum. 7 inci masih tablet. Nah, kalau dulu sebutannya. Iya. Font tablet. Font tablet ya. Tetep aja tablet lah, itu gede banget gila. Iya. Coba yaudah ya. Ini paling gede layarnya ini titanium grade 5 yang dimana gua nggak tahu ya grade Sama 5. aja kayak punya gua. Sama aja ya, Sama semuanya aja. gitu ya. Lalu ini ya, ini menarik adalah SoC-nya ini A18 Pro 3 nanometer second generation. Ya, jadi Pro ini adalah pembaruan dari ini ya. 18. Nah, 3 nanometer ini prosesnya. Jadi Iya. ini harusnya lebih oke. Ya, yang nggak tahu tuh sebenarnya 4 nanometer tuh setelah dibikin jadi wafer, ada lagi tuh yang keduanya gitu. Nah, keduanya ini Tenggu. berapa lapis? Ratusan gitu soalnya kan. Anjing juga lu ya. Gitu ya joke ya. Joke agak lama sebenarnya. Ya, jadi 3 nanometer itu sebenarnya ada first generation, second generation itu Benar. biasanya pembaruan dari nanometer yang lama gitu. Betul. Ini standar banget sih biasanya sih. Cuman ya ini oke banget gitu. Ini katanya ini 15 lebih cepat dan 17% lebih efisien lagi Yes, gitu ya. betul. Nah, ini dia kameranya. Nah, ini masuk di Kameranya kamera nih. menarik sekali ya. Cuman masih sayang ya, yang Pro-nya itu belum bisa dapat ininya, periskop gitu loh. Sayang banget sih ya. Agak sedih gua. Iya, jadi ya ini kita ngomongin yang Pro Max-nya dulu. Kameranya di 48 megapiksel dan ultra wide-nya 48 megapiksel. Ya. Ini sih gokil. Ini sih. gokil ya. Dan aduh jangan deh. Gue pengen ngomong ntar menyinggung banyak orang. Dan Lalu, telefotonya telefotonya alias namanya apa? Kalau di Apple Tetra Prism ya. Tetra Prism ya, itu adalah versi Android. Kalau versi Android tuh apa? Periskop. Periskop. Tapi memang bentuknya beda. ya. Bentuknya beda, Sebutannya Tetra. Bentuknya beda. Teknologi juga beda. Ini Ya. 12 megapiksel 5 kali foto gitu Ya. ya. Jadi ya ini mantep banget sih karena ultra wide di 12 megapiksel di ukuran yang pro menurut gua itu tuh sayang banget sih. Kayak berasa. Jadi kalau lu lihat story orang yang pakai Pro Max ya, misalnya kayak teman kita Chandra kan juga Ya. gitu kan, 15 Pro Max. Itu kalau dia story tuh suka kegeser ke ultra wide langsung noise tuh. Nah itu menghindari seperti itu. Jadi kayak bikin seamless lah. Benar. Nah, langsung ngomong video aja kali ya. Ya, videonya ini gila nih. Nah, ini videonya. Slow mo Silakan cinematic Aldi yang 4K presentasikan. 120 fps. Iya, ini 4K 124 fps, 120 120 fps fps gitu. yang dimana kita harusnya sudah sangat setuju. Kalau misalnya, gue lupa, HP itu ada 4K 120 nggak? Jarang. Jarang ya? Jarang. Gue ada Samsung S24. Ya, tapi kan itu fitur AI-nya. Ya. Iya, bukan. AI slow mo. Iya, slow mo ya. Benar. Iya benar-benar. Nah, ini ada slow mo cinematic ya. Betul. Luar biasa. Ini itu bukan di slow moin ya. Gue nggak tahu juga salah, takutnya salah. gua Kita nih. belum tahu bentuknya kayak gimana. Iya. Cuman dari demonya itu memang kayak pengganti ini aja FPS kayak kita seganti settingan ini resolusi gitu tuh. Oh iya. 4K iya. 30, 60, 120 fps. Wah, luar Kayak biasa gitu sih. tulisannya. Wah mantep banget sih, yang dimana sih ini keren banget ya, karena kita harusnya semua setuju. Mungkin lu boleh marah-marah ya sama gua pribadi ya, jangan Iya. kenyantek ke gua pribadi.
iPhone itu untuk kamera video belum ada lawan. Betul. Itu lu harusnya setuju aja. Harusnya Kalau foto setuju. kita bisa debat, Ya. ya kan? Kalau foto mungkin ya, kalau foto saat ini menurut gue di otak gue masih X100 Pro ya. Ya, Cuma kalau Android video- udah lebih unggul kalau. Iya, kalau foto Android lebih unggul ya. Cuman video ini, Lo bisa lihat promosinya mereka pakai iPhone Iya, gitu. Dan lalu- itu bener ya. iya itu bener pakai iPhone ya. Uh-uh. Dan menarik adalah dia sekarang tuh ganti ya dari New Jeans ke si ini ya. The Weeknd. The Weeknd ya. The Weeknd apa The Weeknd? The Ya, Weeknd. Dia tuh ngerekamin video klip yang lampu-lampu. Tadi ditanya juga sama Erwin, tadi sempat nanya, kok nggak ada flare-nya gitu. Yes. Walaupun mungkin jawabannya bisa aja karena lampunya nggak nyorot ke Menyorot langsung gitu, atau ya memang ada tambahan aksesorisnya. Iya, Menurut kita gua, lihat aja nih. ya maksudnya lu jangan komplain lu nih pakai gir-giran ya, enggak ya. Tolol lah gitu. Masa pakai handphone Nggak, soalnya doang? gini. Ya, kalau ngomong gir-giran ya, itu tetap tergantung dari processing yang oleh sama kameranya. Betul. Kalau lu pakai gear 100 miliar juta dolar Amerika dan Uni Emirat Arab, kalau HP-nya adalah HP cacat, HP Ya ini sosi. cacat aja gitu loh. Iya, ya nggak jelek gitu ya, mau diapain juga. Iya, ini udah standar industri loh iPhone. Udah beda gitu. Udah beda ya. Jadi tolong komplain-komplain para Android ya. Boleh jadi fans Android, boleh, tapi jangan jadi Android ya. Kalau jadi Android tuh agak-agak malu gue liat komen-komennya gitu. Iya. Mohon maaf aja nih, gue bukannya Dia gimana-gimana terlalu ya. fanatik gitu. Iya, Terlalu kan. fanatik. Iya, biasanya nih komen-komen ini tau gak sih di IG itu yang Android gini-gini. Oh iya, jadi digosok. Nggak penting Nggak gitu loh. penting ya. Nggak penting. Iya. Tapi gue gak tahu sih ini penting apa enggak di. Fitur voice memo yang ada di iPhone baru ini mantep banget sih, ala-ala mixing gitu. Iya. Jadi kalau lo yang nggak tahu, lu tahu nggak sih ada TikTok yang kayak habis suara lalu ditiban Tambah lagi, lagi suara, ada iya. ada musik lagi, tiban lagi suara. Nah, bisa dipakai di voice memo doang. Nah, ini menarik nih karena voice memo setahu gua, senonton gua nih Apple kan gua hampir tiap tahun nonton ya. Ini nggak pernah disebut nih. Iya, cuman aplikasinya gitu-gitu Iya, aja. lagi-lagi omongan Aldi nih, gue lupa di episode berapa, bener nih. Soal kalkulator dulu, gak mungkin kalkulator mau ada di iPad doang, tapi gak jadi apa-apa. Betul. Voice memo juga gak ada update, ya udah sekali ada update. Beda ya. Nggak kepikiran. Ya itu maksud gue yang gue bilang ya, soal Apple ini tuh emang R&D-nya udah terlalu tolol. Mau lu ngatain apa juga, lu ngatain flare kek, lu mau ngatain panas kek. Panas aja dikatain langsung update kan. Iya. Iya kan? Langsung di. Nah itu maksud gue, jadi para gue sih. Oh gua iya sih- bener ya, yang lain panas nggak Gak di-update ya? update kan panas aja, malah di limit. Beda loh di limit sama bikin adem loh. Itu kan Beda soal loh. optimisasi ya. Beda. Jangan disebut ya. Ya udah ntar gue berantem lagi sama orang nih. Ya udah. Nah, cuman maksud gue di situ ya. Jadi kayak untuk si Apple ini tuh sebenarnya menarik, cuman gak banyak yang major sih gue lihat sih. Sebenarnya tetap menarik ya. Untuk 4K 120-nya sih terutama itu anjing sih itu. Gue Iya. lihat iklannya keren banget. Iklan Bisa tapi- loh kayak gitu loh. Iya kayak Bisa loh. gitu ya. Gue mesti berharap banget sih untuk para brand Android ya, minimal tuh untuk video terutama ya. Kalau foto tuh menurut gue sekarang udah high peak banget nih, udah peak banget menurut gue tuh. Kalau resource-nya dikerjakan untuk video doang bakal lebih oke sih menurut gue. Nah bener. Harapan gue sih di Samsung S25 nanti nih. Kayaknya belum, nggak mungkin sih. Kayak maksudnya video itu bukan jadi ini utamanya Android. Gitu, jadi Masih beda. foto. Masih foto dan Foto juga bulan. fitur. Foto bulan tiap tahun dari Samsung S20 foto bulan lu. Betul. Gila lu, sampai Samsung S25 foto bulan juga. Wah, mending jadi klub motor saja. Gak usah lah bikin HP lah. Ya udah, tapi gue tetap respect lah gitu ya. Ini harganya udah ada nih. Yang pro-nya $1.000 ini di yang paling bawah, which is menarik karena tiba-tiba ada 128. Iya, tiba-tiba nongol lagi. Iya, Kemarin biasanya kan nggak kalau ada. yang nggak tahu tuh 15 Pro itu 256 Iya. Yang bawahnya ini 128 gitu ya. Lalu untuk Pro Max-nya ini sampai 1.200 lah. Ya, ya udahlah ya. Gila, emang orang kaya aja yang bisa beli. Emang untuk yang tahu-tahu aja, yang berduit aja. Betul. Ya BBA. Oke, Apple-nya selesai ya. Jadi sampai situ aja untuk Apple-nya. Yang jelas menurut lu, ini kita wrap sedikit lah untuk Apple lah. Menurut lu worth it gak untuk upgrade dari 15 ke 16? Tidak. Kalau 14 ke 16? Worth it. Nah, itu dia jawabannya ya. Karena kalau ini penggunaannya lebih ke ini ya, gue lihat itu. Oh iya, lebih ke- kacamatanya apa nih? Ke
ke kreator banget gitu. Berarti ini kacamata kreator, jadi jangan Iya. salah paham nih soal gaming, apalagi gaming ya. Iya, itu Sebel beda, banget beda, tuh gaming atau live streaming ya, beda-beda. Ini kacamata dari konten kreator, walaupun Iya. live streaming juga konten kreator, tapi ya Bisa kita juga. ngomongin video. Cuman ini pun konten kreatornya di ranah yang udah advance banget gitu. Oh. Nggak sampai kayak kita-kita yang harus banget mengganti gitu loh. Yes. Apalagi yang kamera button. Gua rasa orang pun nggak bakal menggunakan itu sesering mungkin. Oh, bener. Apalagi eranya sekarang vertikal. Gue juga sebenarnya agak heran sih kenapa lo modenya kayak gini gitu. Apalagi sekarang era vertikal. Iya. Kayak lu gunain vertikal sangat tidak mungkin, mending dari layar dong. Oh, bener. Instead lu pakai Oh iya, jempol. bener juga loh. Karena sekarang konten itu kan vertikal. Kita ngomongin YouTube Short, TikTok, dan Reels. Bener, Iya, ya kan? kenapa dia? Dia itu lebih fokus kayak yang tadi industri ya videografi Iya, gitu kan. apalagi dia The Weeknd. Betul kan? Jadi memang ya nggak bakal digunakan sering gitu sih. Oh jadi kalau dari kacamata untuk yang kita ngomongin 14 Pro ya, kacamata yang apa namanya untuk konten kreator kayaknya worth it untuk ke 16 ya. Kalau Betul. 15 kayaknya belum lah ya. Ya yang paling worth it di iPhone 16 Pro ini sih ini buat cewek-cewek yang suka 0,5. Kenapa? Karena udah 48 megapiksel. Wah, oh iya sih. Itu pasti bakal bagus. Nah, Itu bagus gue banget. bisa pastiin muka lu yang jelek itu bakal kelihatan lebih jelek. Gua Karena tahu. lebih detail. Enggak, gue tahu kenapa orang lebih 0,5 di. Karena cuman 12 megapiksel aja. Iya. Jadi ngeblur-ngeblurnya tuh mau nutupi kejelekan-kejelekannya dia kan. Nah, ini nih. Ketika 48 megapiksel, Anda foto dengan flash, kelihatan muka Anda tuh ya, dosa-dosa duniawi ya, naik motor gak pakai masker. Nah, itu kelihatan. Untuk 8 megapiksel siap-siap. Anda semua akan kaget karena melihat asli. Betul, itu sih yang penting ya. Itu yang penting ya, luar biasa. Tapi kalau cantik makin cantik. Iya gitu. Tapi semua cewek kan cantik. Oh Gitu iya. ya. Udah lah ya, ngomong-ngomong cantik juga nih ada yang di Berlin nih. Wah, ini kita harus highlight sedikit aja. Siapa Harus tahu tahun depan kita ke Berlin. Amin. Amin. Iya. IFA Berlin kapan lagi ke Eropa guys? Iya nih, ada beberapa produk yang menurut gua aneh bin ajaib. Ya, tapi kita yang ngomong yang oke-oke dulu. Oke dulu aja ya. Dari Mah. Acer Nitro Iya Bliss nih. ya. Ini Tiba-tiba keluarin apa namanya konsol gaming. Bukan konsol, handheld PC. handheld PC ya. Handheld gaming apapun namanya ya. Ini namanya tuh dari Nitro ya. Luar biasa. Apakah handheldnya ini berisik? Karena kan Nitro ya. Iya Nitro kan pas jalan kipas. Pesawat jet lewat. Nah, Luar ini biasa. nggak tahu nih. Kita nggak tahu ya. Ini dari spesifikasinya dari Ryzen 7 8840HS ya. Yes, Dimana ini berarti latest juga. yang latest dan Udah kenceng lah bagus, gitu ya. ya. Layar 144 Hz, RAM Ya. 16 GB, up to 2 TB storage, mantap banget. Iya, dari segi desainnya sih ya is okay lah. Memang dia ini pengen ikut ini aja lah, pasar baru lah, hype baru di konsol gaming. Apalagi kan gaming di PC lagi naik semenjak Wukong kan. Siapa tahu kalau bisa riding the wave di Nitro Blaze ini lancar, siapa tahu kenapa tidak gitu kan. Iya. Bagus Iya, gitu. iya. Ini tapi sih sebenarnya kalau lu lihat desainnya sih ini mirip-mirip pas Steam Deck guys. Ya kurang lebih mirip semua karena mirip ya, controller, layar tengah, Iya, ya. udah kayak gitu-gitu Iya, aja. tapi belum ada yang review ya sejauh ini. Belum, karena Belum. masih ya ini aja launching dan preview lah, preview dari Tapi lu mereka. bilang tadi konsep ini bukan. Bukan, yang konsep tuh ada lagi sebenarnya, yaitu Acer Predator Project 2 Ini sebenarnya aneh banget. Aneh, bin ajaib. Iya, kan Unik. sebenarnya satu sisi untuk gue pribadi yang norak, gue kan norakan orangnya. Gue gak tahu Aldi ya. Kalau gue pribadi ya, gue pribadi Ya. gitu. Gue norak tuh keren, cuman gue liat lagi useless. Ini Betul. gue yang ngomong. Maksud gua nggak tahu sih implementasi seperti apa, cuma menurut gue itu agak merepotkan aja. merepotkan sih. Jadi kalau lihat videonya kan gitu kan, lu lihat kan di mousepad-nya, jadi diambil tuh Ya, bukan mousepad, touchpad. touchpad. Mousepad. Mah ini ya. Iya. Apa? Touchpadnya dilepas, iya. keluar jadi controller yang secara wireless lu bisa gunakan. Satu sisi emang gue keren banget sih, kayak ngagetin gitu. Gue sebut gue. Cuma pas gue pikir-pikir lagi, misalnya dia pengen kerja sambil main game, minimal dia ada Mouse. ya. Jadi gue tahu mungkin aja untuk kayak positifnya gue, mungkin ini kali emang khusus buat gaming banget kali, bukan. Betul. Tapi gua nggak tahu juga Cuma- kan. Karena nih gue mikir di sini. Pertama
gimana durabilitas si gamepad nih. Kalau misalkan kan itu ada joystick, kalau drifting gimana gitu kan. Itu satu. Oh bener iya. Ya kan? Kedua baterainya kan itu makan kapasitas baterai kan itu. Iya. Jadi berapa watt hour? Itu yang gue masih bingung. Dan ini juga masih konsep sih. Jadi ya itu. Cuman yang driftingnya itu sih itu concern utama sih karena biasanya anak-anak konsol itu yang paling bacot adalah ngomongin drifting itu. Iya. Nah ini kan jadi Kalau kayak drifting sayang banget coy. iya, pasti harga 50 juta lagi. Betul gitu. Nah makanya tapi kita belum tahu Iya, karena iya. produk ininya rilisnya belum ada. Iya, udah ada karena masih apa konsep. Masih konsepnya. Jadi pas di konsep kan jadi dipamerin dulu. Terus bos Acer pakai kan, goblok nih barang. Gak jadi lalu. Nah, itu dia masih bingung Iya, gitu ya. seenggaknya ya ada niat baik lah untuk Acer tuh kembali ke permukaan karena biasanya Asus 10 kan. Iya. Acer kan mulai B2B sekarang jalan juga gue lihat Nah. gitu ya. Nah, ini ada juga yang ngomong B2B karena sangat tidak fungsi kita lihat ya untuk Lenovo. Ada Keren namanya- kalau lu buat pertama kali pakai. Iya keren baru pertama kali pakai. Ini namanya Lenovo Auto Twist ya. Betul. Ketika ini jadi lu bisa voice comment untuk buka laptop. Kayak ini Jin Caesar dulu tau gak yang Yang mana? Caesar buka pintu tau gak lu? Jin apa ya? Aladin lah, Aladdin. tau lah pastilah. Jadi keren gitu. Keluar kan Terus bisa diputer gitu. Oh iya, puter enggak kayak. terus habis dilihat gitu. Oh. Mungkin sehari 2 hari hype. Iya. Hari ketiga, bodoh buka sih. Soalnya lama kan pasti kan. Bukanya tuh gak mungkin buka begini. Nggak mungkin cepat, Nggak lama, mungkin. gitu. Ini sih yang gue lihat sih ini kayaknya khusus buat ini sih, bukan buat orang-orang yang sehat ya. Maksudnya dalam artian ada gimana ya? Ada kesulitan dalam menggunakan laptop. Iya, ada kesulitan dalam menggunakan laptop gitu ya. Mungkin lagi berak. Main laptop gitu mau cebok gitu kan dia pakai gayung. Laptop apa pakai gayung? Ini ngomong gitu. Iya, udah. Buka laptop. Buka laptop, buka. Iya, jadi jorok ntar ya. Yaudah. Lalu ini ada AI camera track juga ya? Ya, jadi dia tuh bisa ngikutin arah kita kayak pakai kamera webcam yang bisa ngikutin. 360 nggak sih ini? Ya harusnya 360 Karena ya. dia bisa muter kan? Bisa muter gitu. Unik juga sih sebenarnya. Keren tapi kayak stage gitu cuy. Iya, jadi kayak stage juga, cuman ya itu dia sebenarnya yang gua penasaran sih itu, tapi ya gitu, agak membosankan aja. Bosin aja sih. Jadi kayak ya nggak sebagus waktu gua lihat ini Lenovo yang Duo sih. Duo, tuh Lenovo Duo bagus tuh. bagus banget tuh awal tuh anjir keren banget sih. Nah cuman yang ini kayak Iya. Ini apakah benar? tapi itu? keren sih ya. Nggak tahu kita review apa enggak lah. Lihat ntar aja ini bukan konsep kan? Kalau ini sama konsep juga. Oh konsep juga. Konsep Oh juga. masih konsep guys. Jadi jangan terlalu marah-marah lah. Iya. Ya udah ya. Lalu ini yang terakhir nih dari Honor. Nah, ini bagus nih. Nah ini Honor sih mantep Sayang banget sih. sekali nggak ada produknya di Indo ya, Iya, nggak dijual ya. iya Honor itu tuh anak kayaknya Huawei ya. Yang udah lepas ya. Udah lepas Nah, lah. jadi dia kalau lepas ya udah kayak gini. Iya kayak gini. Nah, ini Liar gitu. Liar, loh, liar. mainannya. Liar sekali. Liar. gitu. Jadi setelah ilmunya diambil kan, dia tahu kesulitannya mana, kesalahan di mana, Iya. dibikin lebih bagus. Iya. Dia ngikutin cara Apple nih. Honor V3 Fold nih. Iya gila lu nih. Foldnya Honor gokil loh. Gokil banget, ini namanya V3 Fold ya. Ini bener-bener tipis banget, dia bahkan berani untuk bandingin sama Samsung Galaxy Fold Z ya. Ini Iya, Z udah, Fold 6 ya. Iya udah yang paling tier atasnya Fold lah gitu. Jadi gue tuh inget banget dulu ada kayak Honor tuh post itu kayak ngecek-ngecekin Samsung gitu. Yes. Singkat gue ada, cuma gue lupa linknya apa gitu. Cuma ada kayak gue kira bakal kayak paling beda tipis. Pas gue lihat nih anjay. Bener-bener 1 senti kurang di pas lagi nutupnya gitu. Pas Goblok. dibuka bahkan lebih tipis di 3,5 mm. Gila loh. Gila banget ini, anjir lah. Maksud gue untuk Honor, maksudnya untuk Fold ini tipis-tipisan emang gue rasa ringkih. Cuman enggak juga sih, kayak ini sih lebih ke kenyamanan sih. Jadi kayak lu saat megang ini kan Fold, pas ditutup tuh jadi kayak megang satu HP. Iya, handphone biasa. Iya itu yang terpenting itulah kenapa gue masih suka N3 karena N3-nya si Aldi masih ada. Itu gue suka pegang-pegang tuh kayak ya udah nggak usah harus buka gitu. Betul. Buka itu kalau dalam keadaan tertentu aja kayak buka map segala macem. Cuman gimana caranya nih tetap satu gitu ya. Pertama durabilitas, kedua ya lebih enak aja satu sih kalau buka tuh terlalu pamer. Agak repot gitu. Repot juga kan ngapain ngetik gini-gini gitu. Ya luar biasa Honor ya. Sebenarnya sih ada kabar katanya Honor mau masuk Indonesia, cuman gak jadi-jadi. Ini gue denger dari Januari sih, ingat gue nih. Nggak tahu lah, apakah bener apa enggak gitu. Ya semoga aja benar ya. Iya. Gue penasaran lihat itu barang. Tipis Lalu apa. ada lagi yang bener dan tidak. Pacul of Fluid. Pacul of Fluid.
Nah, sebelum baca update kita minta maaf dulu karena tidak ada list harga. Kenapa? Karena kita lelah. Betul. Lelah Mungkin dan- Apple dan Dan sekarang udah harga sangat pagi. juga kayaknya itu aja sih. Iya. Jadi kalau mau cek harga, cek aja di deskripsi ya. Beli di link dari kita, perkaya kita dong. Betul. Oh, gitu ya. Lah, yang kedua, nah kemarin tuh kita ada nulis juga di community tab ya salah satunya dan story. Nanya-nanya ya. Nanya-nanya soal pertanyaannya luar biasa nih. Voting ini mendingan kencang tapi panas atau adem tapi limit. Cuman ternyata nih, bahkan di story juga itu lebih suka Lebih orang suka yang kencang panas. tapi panas. Iya lah, bener lah. Karena panas, karena kenceng itu hal yang wajar gitu. Iya, hal yang wajar kan, maksud gue ini konteksnya adalah kita ada brand yang nanya sebenarnya. Sama juga kayak Bang David ditanya sama brand, gue rasa sih brandnya sama yang nanya. Iya. Karena salah satu kritik kita juga salah satunya adalah kita paling baca tuh soal itu karena udah 2 HP nih kita nemu nih Reno 12 sebut aja lah ya. Iya boleh. Reno 12, Realme GT6 itu keduanya HP yang sebenarnya secara performa itu masih mumpuni, Iya. cuma di limit habis-habisan. Potensinya bagus banget gitu. Iya, maksud gua untuk apa ada fitur GT Mode dan fitur Pro Mode Iya. kalau masih di limit gitu ya pakai biasa aja. Ini kayak useless banget Iya. gitu. Masih sampai saat ini detik ini HP ini gue berhasil bilang untuk performance mode ya yang ada di dalam HP masih ROG sih. Betul, Jadi yang dia- bener-bener bisa ningkatin Dia ada performance. 3 kan, dynamic, eco sama yang X mode. Iya, X mode. Yang dynamic ini mantep banget nih. Dia tuh bener-bener ngelimit itu ya. Jadi kayak masuk akal gitu. Iya, kan. iya. Karena ya lu nggak pengen HP lu panas banget. Cuman kalau udah mode X mode Bodo amat. Panas tuh sampai gila-gilaan. Itu Sama si itu juga kan si yang Red Magic juga kan. Oh, Red Magic tuh Diablo ya. Diablo mode itu panas Iya, itu banget. panasnya tapi agak emang bahaya. kencang gitu. Panasnya agak bahaya, cuman lama-lama ya mending gitu sih. Iya, karena memang buat performance mode harus seperti itu. Yes, dan gua Limitnya rasa dilepas gitu. Dan gua rasa ya untuk HP-HP yang dibeli untuk main game berlama-lama Iya. harusnya tuh dia udah tahu nih usernya nih, udah pasti panas. Betul. Jadi gitu, walaupun memang panasnya itu kalau panas tapi throttling nyebelin emang. Udah gitu pas throttling nggak turun-turun tuh panas tuh. Ada tuh Samsung S23 yang nyebelin atau GT10 Pro. Nah, untungnya udah pada tobat gitu. Jadi panas tapi kasih kencang aja ya nggak masalah lah. Gimana? Walaupun ya adem juga penting juga ya. Ini masalah preferensi kan. Betul. Ya udahlah ya. Oke, lalu lanjut ke Pacul Update pertama yaitu Bang, antara Xiaomi 13T dan Vivo V40 kira-kira lebih worth it mana ya? Leica sama Zeiss bagusan Zeiss kah? Nah, itu dia. Kalau misalnya bandingin 13T bagusan Vivo V40 ya. Iya mungkin. Cuman kalau mau be fair ya pakai 14T dong. Kita tunggu nanti. Kita tunggu nanti. Karena TKD udah ada. Kalau gitu ya. Xiaomi biasanya tuh TKDN ada, ya artinya kemungkinan ada untuk masuk Indonesia ada lah. besar. Apalagi kemarin 13T laku banget kan. Jadi ada kemungkinan besar 14T masuk resmi juga. Iya. Bahkan kalau salah di TKDN itu ada yang Pro. Betul. Jadi kayak untuk kedua HP ini sih gue rasa sih like-like. Karena gini, 13T Leica itu kekurangannya ada di skin tone. Betul. Itu Itu skin tone hancur banget. Wah itu sih gak bisa selamatin nih. Walaupun kita bagus-bagusin, cuman skin tone tuh kacau tuh kayak Iya. mayat. Untung mereka memang promosinya untuk kayak landscape, fotografi gitu. Jadi Itu oke. foto yang momen. Iya. Kayak gue foto-foto abang-abang lagi naik sepeda bagus banget sih. Bagus. Cuman kalau untuk foto portrait model, mending Foto pakai. muka ada kayak Susana langsung kayak Budi. Iya, aneh sekali. Aneh sekali. Nah itu jadi kayak 13T dan Vivo V40 itu nggak bisa dibandingin. Kenapa? Karena 13T Beda itu generasi. tahun lalu. Kalau mau bandingin sama 14T yang standar ya. Kalau misalnya ini dengan asumsi 14T dan 14T Pro itu masuk. Iya. Jadi kalau nggak masuk jangan salin kita lah, sialan lu. Gitu ya, cuman harusnya masuk sih. Oke. Lalu yang kedua, mau cerita lagi ya. Dunia SoC sampai sudah mentok, insinyurnya sudah bingung mau gimana ukuran sampai 4 nanometer. Cortex sudah berubah nama, entah nama doang apa gimana nggak tahu. Semakin kita SoC semakin kuat juga sebenarnya panas yang dihasilkan. Ya. Ya, Maksudnya betul. gimana sih? Ya, bukan Kayak mentok. salah ngomong Indonesia sampai udah mentok, sebenarnya udah bingung mau gimana. Sebenarnya nggak bingung sih kalau ukuran 4 nanometer 3. Itu udah ada 3 nanometer. Mereka tuh sebenarnya udah kayak forecasting, mesti memperkirakan berapa nanometer lagi gitu. Cuman kan memang prosesnya itu membingungkan karena teknologi semakin kecil, gimana itu bisa direalisasikan. Iya, karena gua rasa sih kenapa 3 nanometer ini menurut gua ya 3 nanometer itu nggak langsung diturunin ke terutama Android. Pertama dimakan sama Apple semua. Betul. Kedua ini juga masalah kompatibilitas antara inilah kayak gua ngomongnya tuh mubazir apa enggak gitu. Ya, dan juga investasinya kan besar sekali. Besar banget.
untuk satu ukuran kecil gitu loh. Iya. Jadi kayak memperhitungkannya susah banget. Itu gue ngobrol sama orang Snapdragon itu ya Pak Susanto itu ya. Iya. Itu untuk 4 ke 3 tuh susah minta ampun sebenarnya. Betul. Dari 6 ke 4 sebenarnya itu apresiasinya itu bagus banget. Bener. Makanya kan sekarang berat banget di 3 nanometer ini Iya, untuk karena udah optimal kecil kan. banget kan. Iya, jadi teknologi itu makin advance gitu. Dan memang dan untuk omongan terakhir nih makin kencang SoC sebenarnya makin kuat juga panas yang dihasilkan. Sebenarnya enggak juga karena dengan ada dari nanometer proses lebih kecil, efisiensi diberikan itu harusnya bisa lebih tinggi. Jadi panas yang dihasilkan itu tidak sepanas kayak ketika di 4 nanometer tapi performanya dikencengin lagi. Oh, Kan bisa iya. lihat kan lu bisa lihat dari zaman dulu 100 nanometer sampai sekarang. Oh. Kalau 100 nanometer kenceng yang 3 nanometer sekarang, gua rasa sih bakal meledak sih. Karena Iyalah. efisiensinya udah beda kelas gitu loh. Udah beda penggunaan juga sih. Iya. Dan lagi-lagi kalau ingetin ya, kalau semakin baru tuh wafer artinya untuk si TSMC Iya, jual intinya. ke ininya ya, ke Snapdragon dan MediaTek dan SoC gitu-gitu. Itu biasanya makin mahal. Nah, itu Iya. makanya itu yang juga agak-agak dijaga sama para brand-brand ini sih. Iya. Gua lihat sih gitu ya. Ya susah lah untuk jual HP ini gak kayak segampang jual nasi uduk gitu. Gak asal enak laku, enggak. Sabar aja itu. Iya. Pasti bakal ada upgrade. Pasti Ada beberapa tahun ke depan bakal ada 2, Dan ada untuk 1. Cortex nama baru itu gue lupa kenapa ada konteksnya sih gue. Karena untuk menyamakan Cortex yang A sama A725 sama A55. Oh iya, kan namanya ya. udah 3 angka semua kan. Iya. Akses kalian lah biar nggak bingung gitu. Biar gak bingung ya. Padahal sebenarnya simbolnya harusnya A5 sama 7 aja. Betul. Tapi susah sih jadi A7A gitu. Tapi kan jadi simpelnya jadi 975. Oh bener sih. Flagship, Oh iya bener-bener. premium dan Oh iya bener-bener. Jadi gampangnya core, biasanya kenceng, lalu kenceng juga, tapi bisa efisien lalu efisien banget. Iya. Itulah ya. Oke, lagi terakhir nih ya. Wah mantap Ini nih. panjang nih, intinya dia ngomong jangan terlalu fokus sama chipset lah, karena kayak handphone tuh masih ada UI yang bisa dinilai kayak Android yang nggak banyak ini itu. Coba brand contoh milik kayak Google Pixel banyak loh gitu, orang kerja butuh handphone kecil gitu. Ya intinya handphone yang bisa pakai buat harian, nggak ada bug, ringan, clean. Terus juga aman buat scroll apps-nya itu nggak sempat close ya. Iya. Jadi kayak gitu penilaian gitu dan jangan chipset aja. Iya, tapi salah satu untuk kenapa kamera bagus sebenarnya chipset. Betul. Ada namanya ISP. Iya. Itu dia ya, yang salah. Kalau chipsetnya kuring, ya kuring. Iya, contoh yang kemarin tuh ya. Kemarin Iya, kita ngomongin ISP-nya 8 Gen 3 sama 7 Gen 3 berbeda. beda. Gitu. Sama arsitektur mirip. Iya, tapi beda. Jadi Tetap nomor satu gue liat SoC sih menurut Iya. gue ya. Ini menurut gue pribadi. Gue gak tahu ya kalian ya. Kalau lu ngomongnya, gue lebih suka OS-nya si Samsung. Itu udah bias. betul. Karena lu udah suka sama Samsung aja Betul. sebenarnya gitu kan. Mau Samsung ngeluarin new SoC juga lu tetap lu pakai pasti. Betul. Cuman untuk objektifnya karena bisa dilihat dari angka-angka dan pengetesan itu dari SoC-nya. Betul. Jadi bisa ngapain aja gitu. Dan SoC itu juga salah satu faktor yang bisa nge-translate hardware semuanya Yes, itu. itu dia. Biar bisa optimal Itu gitu. dia. Walaupun tetap ini omongan yang lain lagi ya untuk optimalnya sebuah hardware dengan softwarenya itu dari brandnya sendiri gitu. Ini masih obrolan lain, cuman menurut gua salah satu yang menariknya adalah dari ngomongin SoC doang ya. Lu bisa lihat indikatornya, indikator awal ini kencang lah, ini kamera bagus lah gitu. Betul. Itu aja sih sebenarnya sih. Jadi ya itulah kenapa kita ngomongin chipset all the itu time. penting gitu. banget sih itu si sialan soalnya itu. Wah. Ya, tapi ya Lu nggak UI lihat memang tuh. iya. Iya, lu gak lihat tuh yang 6S 4G. Masih sebel aja gue tuh kalau saya lihat. Soalnya ada lagi yang goreng di Facebook di. Emang iya. Semakin tidak tahu, semakin baik gitu katanya. 6S 4G, Gen 1 4G. Ya nggak apa-apa, bagus lah kalau nggak tahu mah. Jadi lu beli sesuai yang lu pengen aja. Iya, itu udah mulai. Nah, itu baru udah masuk ke bias tuh sebenarnya. Karena taunya Oppo kan. Betul. Ya udah tutup lah, Di. Ya udah ngantuk banget gue di jam 4 kurang, gue pagi mesti pergi juga. Aduh astagfirullahaladzim ya. Jadi ya semoga video ini rame untuk membayarkan usaha kita ya walaupun kita bragging banget. Ya. Tewas. Kita pasti tewas bentar lagi. Jadi ya udah sampai jumpa di minggu depan. Bye bye.